kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Bapa, kalau kami masih bisa menjalankan ibadah Tuhan. Walaupun kami masih belum bisa bertatap muka, tapi kami yakin Tuhan, hadirat-Mu Tuhan bisa sampai Tuhan pada jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin Tuhan di saat seseorang memiliki hati yang rindu akan Tuhan, aku yakin Kau pasti menjamah mereka. Sebentar kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin bersorak-sorai bagi-Mu. Lihat hati kami Tuhan. Lihat ketulusan hati kami Tuhan. Kami hanya bisa berharap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar nih yang ada di rumah? Semoga baik ya. Nah, kalau lu gimana, Gap? Baik sih, puji Tuhan. Kalau lu gimana, Sam? Oh, tentu baik dong. Kalau nggak baik kita nggak bisa ada di sini. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau teman-teman, semoga kita harap kalian semua tetap sehat dan tetap di rumah ya. Walaupun kita tidak bertatap muka, semoga kita bisa tetap menikmati hadirat Tuhan. Nah, yuk, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Sajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Semuanya masih semangat? Kalau masih semangat, kita bangkit berdiri walaupun masih di rumah, kita bangkit berdiri dan kita mau menyembah dan memuji Tuhan dan bersyukur karena kasih setianya.
abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Semoga semuanya bisa semangat ya memuji Tuhan di rumah. Oke, seterusnya kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita boleh duduk lagi, ambil minum bentar. Kita nikmati hadirat Tuhan bersama. Menikmati sembah Dia. Oh, kami siap masuk hadirat-Mu. Menyembah-Mu, bawa kami lebih dalam lagi. Sembah Dia, Dia layak disembah. Haleluya. Kami siap Tuhan. Datanglah dan penuhi setiap hati kami. Oh, kami sembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah.
ya Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk beribadah, untuk menikmati hadirat-Mu sekali lagi. Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan, pikiran kami. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu bisa menjadi tanah yang subur ya Tuhan, dan firman-Mu itu bisa berbuah di dalam hati kami ya Tuhan. Kami serahkan hati pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah secara pribadi ya Tuhan kepada setiap dari kami. Kami siap ya Tuhan mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Backboners. Wah, sudah lama nih kita nggak ketemu ya. Saya berdoa buat teman-teman semua yang ada di rumah, meskipun kita masih ibadah online, biarlah hadirat Tuhan terus teman-teman rasakan di rumah. Oke, sama-sama yuk kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita buka di Kejadian 2 ayat 7. Nah, teman-teman boleh buka Kejadian 2 ayat 7. Teman-teman juga boleh siapkan catatan, boleh catat di handphone ataupun di buku, tapi saya sarankan catat di buku saat teduh teman-teman, jadi pesan ini enggak hilang. Sekali lagi buka di Kejadian 2 ayat 7. Nah, sama-sama kita baca ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sekali lagi nih Karyo bacain buat teman-teman semua. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, hari ini Karyo kasih tema aku tanpamu butiran debu. Nah, ingat, aku tanpamu butiran debu. Teman-teman harus tahu nih, ada 3 unsur penting dalam kehidupan manusia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tanah. Kenapa Karyo bilang unsur yang pertama itu penting adalah tanah? Karena begini teman-teman. Teman-teman udah baca tuh tadi Kejadian 2 ayat 7. Kita tuh berasal dari tanah. Jadi meskipun kita ganteng, meskipun kita putih, cantik, rambutnya lurus, atau ya pokoknya yang menurut manusia itu perfect, tetaplah kita itu tanah. Firman Tuhan yang bilang sendiri, kita itu tanah. Jadi teman-teman yang ada di rumah nih, lagi sendiri atau sama orang, bilang tuh kiri kanannya, kita itu tanah, asal kita itu tanah. Nah teman-teman, dalam bahasa Ibrani tanah itu adamah. Nah kenapa Karyo maksudnya ambil nih bahasa Ibrani itu adamah. Karena hubungan etimologi antara kata adamah itu kan mirip tuh sama Adam ya, kata Adam. Karena manusia pertama itu Adam kan. Nah etimologi adamah itu dan Adam dipakai untuk menguatkan hubungan teologi antara umat manusia dengan tanah. Entah dia tempat tinggalnya yang dia mendiami atau cara mengolahnya. Nah jadi adamah itu artinya tanah. Nah manusia pertama namanya Adam. Betul firman Tuhan bilang ya di Kejadian 1 namanya Adam gitu loh. Nah kenapa tanah itu penting buat kita semua? Jadi begini, manusia pertama itu Adam lahir dari Allah melalui tanah. Ya, jadi ini pendapat opini teman-teman. Kalau Adam itu lahir dari Allah melalui tanah, berarti emaknya Adam itu adalah tanah gitu loh. Untuk itu tanah sangat penting dalam hidup kita. Ingat, asal kita dari tanah, berarti tanah itu sangat penting buat kita. Mulai dari cara hidup kita setiap hari, makanan kita semuanya dari tanah. Tempat tinggal kita semuanya dari tanah. Semuanya kita butuh tanah. Kita harus nginjak tanah. Oke, kita harus nginjak tanah. Nggak ada tuh kan orang yang hidup di dunia ini teman-teman, nggak tahu kalau di rumah teman-teman atau di kompleks teman-teman seperti apa. Tapi kalau di kompleksnya saya, semuanya itu hidupnya injak tanah gitu loh. Nggak ada yang hidupnya ngambang. Kakinya ngegantung itu nggak ada. Semua butuh tanah. Pasti ya, butuh tanah. Nah, itu unsur yang pertama. Kita semua tuh butuh tanah. Kita asalnya dari tanah dan kita membutuhkan tanah. Kemudian ada dua
tempat yang paling nyaman di dunia ini. Ini kita masih bahas tanah nih. Ada 2 tempat yang paling nyaman di dunia ini. Yang pertama adalah di dalam kandungan ibu kandung. Nah, apa hubungannya tanah dengan ibu kandung nih? Nanti ikutin aja alurnya. Yang pertama adalah tempat yang paling nyaman adalah kandungan ibu kandung. Ya, kenapa paling nyaman? Pasti kita semua udah lupa nih bagaimana kita di dalam kandungan. Tapi tempat yang paling nyaman tuh tetap kandungan ibu kandung yang pertama. Kenapa? Karena kita nggak perlu mikirin kita mau makan apa hari ini. Kita nggak perlu mikirin besok kita mau kemana. Kita nggak perlu mikirin besok kita mau minum apa. Kenapa? Karena di sana pasti sudah terjamin. Suhu ruangan kita nggak perlu atur. Kita nggak perlu atur juga menu makanan besok itu apa. Nggak ada pernah kejadian seorang baby itu WA mamanya, "Mah, aku request ya makanan hari ini mangga muda." Nggak mungkin. Atau dia WA, "Mah, ini ruangannya terlalu dingin mah, panasin dikit." Enggak, tempat yang paling nyaman yang pertama itu kandungan ibu kandung. Nah, tempat paling nyaman yang kedua, ini berhubungan dengan tanah. Yaitu kandungan ibu pertiwi atau tanah. Kenapa? Karena dia bilang tempat paling nyaman yang kedua itu adalah tanah. Kalau kamu sudah kembali ke tanah, di sana udah nggak ada masalahnya lagi. Ngerti ya maksud Karyo? Artinya ketika kita pulang, tubuh kita kembali kepada tanah atau ibu pertiwi. Di sana udah nggak ada lagi masalah kita. Kita nggak akan terima PR lagi. Kita nggak akan terima pekerjaan lagi. Kita nggak akan mikirin orang tua. Kita nggak akan mikirin kalau kita udah punya anak, kita nggak akan mikirin anak. Kita nggak akan mikirin masalah kita. Tempat paling nyaman yang kedua, kandungan ibu pertiwi. Di dalam tanah. Kenapa? Kalau sudah sampai ke sana, masalah kita udah selesai. Oke? Nah, jadi gini. Unsur yang pertama adalah tanah. Tanah itu sangat penting buat kita. Oke? Karena kita asalnya dari sana, makanya tanah itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam poin tanah ada 2 tempat yang paling nyaman. Yang pertama dalam kandungan ibu kandung. Yang kedua adalah kandungan ibu pertiwi. Karya ingetin lagi nih. Oke, kalau kita sudah sampai di dalam tanah, masalah kita selesai. Oke, kita masuk unsur yang kedua dan unsur yang ketiga yang penting. Unsur kedua dan yang ketiga yang penting itu adalah jiwa dan roh. Oke, catat ya baik-baik, jiwa dan roh. Nah, kalau teman-teman pernah baca firman, dia kan tulis gini, Tuhan meniup roh kepada manusia itu, dia menghembuskan nafasnya kepada manusia, dia menghembuskan nafasnya kepada manusia. Artinya begini teman-teman, bukan cuman sekedar nafas yang Tuhan masukkan kepada Adam, tetapi Tuhan juga hembuskan rohnya. Berarti bibit, bebet, bobot, sikap, karakter Allah juga masuk terhadap manusia yang pertama yaitu Adam. Oke? Jadi yang masuk itu pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, rohnya Tuhan juga masuk terhadap Adam dan turun sampai di kita. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berarti kita pun ikut sama seperti dia. Semua hal tentang Tuhan juga masuk atas kita. Ingat teman-teman, kita tuh diciptakan berbeda. Berbeda dari semua makhluk hidup di dunia ini. Kalau makhluk hidup, semua ciptaan Tuhan yang dari hari pertama sampai hari yang kelima, itu semuanya Tuhan ciptakan cuma pakai perkataan, pakai firman. Jadilah ini semuanya jadi. Dia ngomong doang. Jadilah ini jadi. Jadilah bumi jadi. Jadilah tanah, jadilah langit, jadilah cakrawala, jadilah pohon, hewan. Semuanya pakai mulut, pakai firman. Cuman manusia yang berbeda di hari yang ke-6. Tuhan bukan cuma ciptakan pakai mulut, tapi juga pakai tangan. Dia bergerak. Dia menciptakan kita itu unik. Dia menciptakan kita tuh spesial. Setelah itu bukan ngomong lagi. Dia hembuskan nafas dan rohnya agar bibit, bebet, bobot, sikap dan karakternya turun atas kita. Catat ya, baik-baik nih catatnya. Jadi Tuhan ciptakan kita tuh spesial. Nah teman-teman kan tahu nih kalau dalam produksi ada tuh produksi banyak ya. Jadi barangnya tuh murah gitu loh. Contoh kalau ada sepatu yang diproduksi banyak, jadi harganya tuh relatif murah karena banyak tuh bisa dipilih. Nah teman-teman tahu ada produksi yang kedua yang namanya produksi terbatas atau unlimited. Dia lumayan mahal tuh karena hanya diproduksi beberapa aja.
Jadi kalau udah habis stoknya udah nggak ada lagi. Tapi ada satu produksi. Ada produksi spesial. Dia hanya satu produksi. Hanya satu aja dia keluarin. Sama seperti Tuhan. Produksi kita, memproduksikan kita, hanya satu. Hanya ada satu Rio di dunia ini, hanya ada satu kamu di dunia ini. Hanya ada satu orang tua, mama atau satu orang tua papa di dunia ini. Gak ada yang sama seperti itu. Makanya kita itu spesial. Tuhan ciptakan kita itu detail dan unik dan spesial. Jadi Rio dan kalian semua itu spesial. Kenapa? Kita tuh gak ada yang sama, gak ada Rio kedua, Rio ketiga. Bahkan ada yang kembar identik pun itu tetap gak sama. Matanya pasti beda, sidik jarinya pasti beda, semuanya beda. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita tuh spesial. Gak ada yang sama. Semuanya berbeda. Tuhan ciptakan kamu spesial. Oke? Kamu terima jiwa, punya pikiran, perasaan dari Allah dan kamu terima rohnya Tuhan dan kamu lahir seperti menerima karakter dan sikapnya Allah. Kamu jadi berbeda, teman-teman. Oke. Udah bahas nih. Tanah, tubuh, tanah itu sama dengan tubuh ya. Tubuh kita diciptakan dari tanah, kemudian jiwa dan roh sudah kita bahas. Apa sih pesan kita hari ini? Pesan kita hari ini adalah tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita hanya tanah. Tanpa Tuhan kita hanya debu tanah. Oke? Kita bisa bilang, aku tanpamu Tuhan, butiran debu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai mengandalkan diri kita sendiri dan kita sudah mulai meninggalkan jalur Tuhan. Ini ya, Karya berdoa teman-teman teens, teman-teman youth dan yang pro tangkap ini secara dewasa. Karya percaya dan berdoa kalian bisa menerima ini dengan dewasa. Kalau kalian sudah mulai meninggalkan Tuhan, ayo putar balik 180 derajat. Yuk menghadap lagi ke Tuhan. Pesan hari ini cuma mau bilang, tanpa Tuhan, kamu hanya tanah. Kamu hanya tanah. Oke? Ada banyak orang di dunia ini lupa kenapa dia diciptakan di dunia ini. Lupa apa yang Tuhan taruh di dunia ini. Karya ingetin lagi, pertama Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, untuk memelihara bumi. Karena ada beberapa hal yang terjadi, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ada macam dosa, berbagai macam dosa yang terjadi, akhirnya banyak visi lagi Tuhan tambahkan sampai visi yang terakhir. Teman-teman tahu di mana? Sama-sama kita buka yuk di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini visi yang terakhir Tuhan kasih gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah singkat aja, visi Tuhan itu amanat agung teman-teman. Kalau sampai kita lupa kenapa kita diciptakan, berarti kita melupakan tujuan Tuhan menciptakan kita. Karyo sangat percaya sekali kita tidak pernah diciptakan sia-sia. Kita tidak pernah diciptakan lahir, besar dan mati. Ingat itu hanya buat hewan ataupun tumbuhan. Lahir, besar, mati. Kalau kita semua, saya dan teman-teman semua di rumah diciptakan karena ada visi. Pasti kamu tidak diciptakan sia-sia. Kamu diciptakan karena ada visi yang Tuhan mau taruh atas hidup kamu. Salah satunya, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kamu boleh baca lagi, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan ciptakan kamu karena ada satu visi yang besar. Dan Tuhan sangat percaya kamu bisa lakukan itu. Oke, berbedalah dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Kamu punya hal yang besar yang Tuhan taruh. Kamu punya hal yang luar biasa yang harus kamu selesaikan. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kamu, selesaikan itu sampai pada finishnya. Ingat Tuhan ciptakan kamu unik, sekali lagi Karya ingetin. Tuhan ciptakan kamu unik. Kamu punya ide-ide kreatif untuk menyelesaikan semua visi. Karya boleh kasih bandingkan gitu loh. Kalau hewan-hewan kan diciptakan beda-beda, manusia kan cuma satu ya manusia. Tapi kalau hewan-hewan kan banyak, ada kupu-kupu, ada katak, ada apa aja tuh. Tapi teman-teman kalau katak berenang, namanya kan gaya katak ya. Namanya gaya, cuma satu gaya, dia nggak bisa gaya punggung,
dia nggak bisa gaya kupu-kupu, dia nggak bisa. Kalau kupu-kupu pun terbang, dia pasti gerakannya gerakan kupu-kupu. Tapi kalau manusia tuh hebat. Kenapa? Tuhan kasih ide yang sangat-sangat kreatif buat manusia. Dia berenang bukan cuma gaya katak. Yang jago berenang tuh bukan cuma gaya katak. Pasti ada gaya kupu-kupu, ada gaya punggung, ada gaya bebas, ada gaya dada gitu. Tenggelam dia. Manusia itu Tuhan ciptakan kreatif. Dia bisa semuanya. Kalau hewan cuma satu-satu. Manusia lebih dari itu. Jadi kamu lebih dari hari itu. Lebih dari itu. Oke? Hari-hari ini kalau kamu mulai lupa, kamu berjalan di mana? Yuk kembali lagi kepada Tuhan. Atau hari-hari ini kamu sedang lelah dengan masalah kamu. Masalah orang tua, masalah keluarga. Atau kamu masalah dalam sekolah, masalah dengan teman-teman. Masalah dalam pekerjaan. Masalah dimanapun lingkunganmu yang membuat kamu tertekan, jatuh, lebih rendah. Yuk kembali kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup dan Dia yang mampu membawa kamu naik lagi. Kenapa? Karena Dia yang kenal kamu. Dia yang ciptakan kamu. Dia yang mampu perbaiki kamu. Tanpa Tuhan kita gak bisa lakukan apa-apa. Yuk berbalik. Karya sangat percaya kita diciptakan semua untuk visi Tuhan. Karyo dan teman-teman semua yang ada di rumah pastilah punya hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oke? Buat teman-teman semua yang ada di rumah, yuk sama-sama yang sudah dengar firman ini, mulai renungkan. Yang sudah dengar khotbah ini, mulai pahami. Tuhan ciptakan kamu spesial. Tuhan ciptakan kamu unik. Tuhan ciptakan kamu luar biasa, lebih dari makhluk apapun. Dan Tuhan ciptakan kamu berbeda dari manusia-manusia lain. Ingat, hanya satu kamu di dunia ini. Tidak ada yang sama dengan kamu. Oke? Yuk sama-sama Karyo rindu untuk berdoa teman-teman. Buat teman-teman semua yang ada di rumah. Apapun masalahmu, apapun kondisimu. Mari yuk sama-sama kita berdoa. Mari tutup matamu dan lipat tanganmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan dengan iman Tuhan. Setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Aku berdoa Allah Roh Kudus yang ada di dalam ruangan ini juga melawat mereka semua yang ada di rumah, di kamar, di ruang tamu, di ruang makan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus melawat saat ini di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus melawat saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kerinduan mereka, setiap harapan mereka, setiap doa mereka. Mari Tuhan dengar. Dan mari Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Setiap masalah, setiap rintangan, setiap tantangan yang menjatuhkan, yang merendahkan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang menghibur setiap mereka. Allah Roh Kudus yang menjamah mereka siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa biar kasih Tuhan mengalir atas mereka saat ini. Kasih Tuhan memulihkan mereka saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini boleh tertabur di tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajarkan kami dan sadarkan kami bahwa kami tanpa Tuhan itu sia-sia. Tanpa Tuhan tidak bisa lakukan apa-apa. Dan tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan. Dan biarlah Tuhan kami mulai sadar, kami tahu kami Tuhan ciptakan spesial. Kami Tuhan ciptakan satu-satunya, tidak ada yang sama dengan kami. Dan kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku.
Oke, dimanapun kalian berada, mari kita sebelum tutup ibadah ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah yang Tuhan curahkan melalui Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus serta perantaraan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.